Bagaimana nasib Tuhan di masa depan peradaban manusia? Apakah Tuhan bakal ditinggalkan seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin maju ke masa depan, sains dan teknologi yang luar biasa perkembangannya? Ataukah Tuhan justru semakin dibutuhkan di dalam perkembangan sains dan teknologi atau peradaban yang semakin tidak terkendali? Ataukah konsep tentang ketuhanan ini terus menjadi pertarungan pemikiran dalam dialektika kebutuhan manusia akan Tuhan? Mari kita bahas di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 290 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian menarik kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 290. Kita mengambil satu kajian untuk melanjutkan apa yang telah kita lakukan dalam beberapa episode yang terakhir ini, yaitu membahas tentang perkembangan konsep ketuhanan di dalam peradaban manusia. Kita sudah melakukan kajian dalam beberapa episode untuk memahami bagaimana sikap manusia terhadap Tuhan atau konsep ketuhanan di dalam catatan sejarah peradabannya. Maka secara ringkas kita bisa menyimpulkan atau mengklasifikasikan di dalam 4 periode. Yang pertama adalah periode primitif, di mana Tuhan di dalam era primitif itu dipersepsi secara animisme dan dinamisme. Banyak benda-benda mati misalnya dianggap sebagai jimat-jimat secara animisme, dinamisme, dianggap memiliki kekuatan yang bisa melindungi, menentukan nasib, dan seterusnya. Ditambah dengan roh nenek moyang, dan seterusnya. Itu adalah konsep ketuhanan di era primitif. Era yang kedua adalah era klasik, di mana terjadi perkembangan pemikiran secara filosofis. Dan kemudian Tuhan dikonsepkan, dipersepsikan secara logis dan rasional. Muncullah konsep ketuhanan dalam bentuk dewa-dewi, penguasa berbagai tempat, berbagai wilayah, berbagai kepentingan yang digambarkan sebagai sosok gaib yang kemudian kita kenal sebagai dewa-dewi dari para filsuf Yunani, Romawi, atau di zaman Mesopotamia, Sumeria, dan seterusnya yang berkembang dalam ribuan tahun, kemudian memunculkan konsep ketuhanan yang lebih logis, rasional, tetapi politeistik. Dan kemudian berkembang menjadi konsep yang monoteistik, mengarah kepada pemikiran yang lebih logis, lebih rasional, bahwa Tuhan itu semestinya tidak banyak, melainkan satu saja. Ini seiring dengan perkembangan peradaban yang lebih logis, lebih rasional, bahkan kemudian mengandalkan pendekatan-pendekatan yang lebih empirik, yang lebih saintifik. Selanjutnya di era yang ketiga adalah era pencerahan di Eropa, di sekitar abad pertengahan, katakanlah di abad-abad 17, 18, dan seterusnya, muncul satu perkembangan yang menarik sebagai konsekuensi dari semakin majunya peradaban manusia, berkembangnya sains dan teknologi, di mana saat itu kemudian manusia semakin mempertanyakan konsep ketuhanan, dimulai dari animisme, politeisme, monoteisme, yang terus dikritisi dan kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran yang lebih logis, rasional, yang mempertanyakan secara epistemologis eksistensi ketuhanan.
Apa itu pertanyaan-pertanyaan yang epistemologis? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang logis, rasional, saintifik tentang keberadaan Tuhan. Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana memahami Tuhan. Benarkah Tuhan itu ada? Bagaimana cara memahami dan membuktikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah fase ketiga dalam peradaban manusia di dalam memahami konsep ketuhanan. Dan yang keempat adalah di mana kita berada, yaitu era modern dan postmodern yang semakin berkembang terkait dengan perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa di beberapa abad yang terakhir ini. Di mana agama semakin dipertanyakan, eksistensi Tuhan semakin dipertanyakan, bahkan dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Seakan-akan Tuhan itu disandingkan dengan perkembangan peradaban, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, benarkah Tuhan itu ada? Muncul sekularisme yang memisahkan agama dengan perkembangan peradaban manusia. Kemudian muncul lagi agnostisisme, di mana mereka tidak lagi terlalu memperdulikan keberadaan Tuhan, tetapi lebih mengandalkan data-data atau konsep-konsep dan pemikiran, analisa, kesimpulan dari ilmu pengetahuan. Bahkan lebih jauh lagi, kemudian berkembang menjadi ateisme. Mereka menafikan keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak ada. Muncul berbagai konsep yang menafikan keberadaan Tuhan, bahwa seakan-akan Tuhan itu hanyalah produk dari kebudayaan, produk dari pikiran, produk dari peradaban manusia. Nah, sahabat sekalian, maka di era inilah kita sekarang berada dan kita akan melakukan kajian mengarah ke masa depan kita. Sekarang ini kita berada di era di mana Tuhan atau konsep ketuhanan semakin keras dipertanyakan dan itu dilakukan secara terbuka dikarenakan memang ini adalah era informasi di mana informasi tidak lagi terbatas bermunculan dari berbagai bangsa, dari berbagai agama, berbagai pemikiran-pemikiran, bahkan dalam sudut pandang sains dan teknologi, semua mencoba mempertanyakan secara skeptis. Sehingga muncul pertanyaan di dalam benak kita, bagaimana nasib konsep ketuhanan ini ke masa depan? Ada yang mengira, menduga bahwa Tuhan tidak lagi akan dibutuhkan ke masa depan karena manusia akan semakin bergantung kepada sains dan teknologi. Tentang mekanisme berpikir pada manusia dalam sudut pandang neuroscience yang kemudian mengatakan, membuat narasi bahwa seakan-akan Tuhan itu adalah produk dari proses berpikir atau mekanisme berpikir kemanusiaan saja. Atau ada yang mencoba melakukan pendekatan secara astronomi di mana perkembangan ilmu astronomi juga sedemikian dahsyatnya dan kemudian mempertanyakan apakah Tuhan bisa dibuktikan melalui pendekatan yang astronomikal itu. Atau yang lainnya lagi, perkembangan artificial intelligence di mana seakan-akan AI ini atau artificial intelligence ini ke masa depan akan menjadi tulang punggung peradaban dan akan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam benak pikiran kita semua. Maka di dalam kajian-kajian terkait dengan nasib ketuhanan atau bahkan ada yang menyebut nasib Tuhan ke masa depan peradaban manusia, di mana kata Tuhan itu diungkapkan atau didefinisikan bukan hanya terkait dengan Allah misalnya bagi umat Islam, tetapi Tuhan itu adalah segala sesuatu yang diagungkan, yang disembah-sembah. Maka itu bisa bermakna mulai dari animisme, Tuhannya adalah benda mati, pepohonan, nenek moyang dan sebagainya. Atau dewa-dewi yang politeistik,
atau patung-patung bikinan manusia sendiri yang disembah-sembah, sampai kepada konsep ketuhanan yang semakin transendental. Maka penggunaan kata nasib Tuhan itu bisa bermakna sesungguhnya adalah nasib konsep ketuhanan dalam peradaban manusia. Maka di dalam kajian-kajian terkait dengan konsep ketuhanan ke masa depan ini, ada 3 skenario besar yang dimungkinkan terjadi pada peradaban manusia. Skenario yang pertama adalah Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan dan dilupakan dalam peradaban manusia. Argumentasi yang dikemukakan dalam kajian ini adalah terkait dengan realitas yang ada dari dulu sampai sekarang, bahwa manusia itu tidak pernah secara kolektif meninggalkan dan melupakan Tuhan di dalam hidupnya atau di dalam peradabannya. Baik Tuhan itu dalam bentuk benda mati, jimat-jimat, atau patung-patung, atau dewa-dewi dan seterusnya, tetapi pada prinsipnya atau pada kenyataannya peradaban manusia tidak pernah sepi dari interaksi manusia dengan Tuhannya dalam bentuk apapun. Bahkan sampai hari ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang mencoba tidak peduli pada Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi fakta kolektifnya ternyata banyak sekali orang yang justru membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi secara argumentatif yang faktual, ketuhanan di dalam kehidupan manusia itu ternyata terus hidup sehingga tidak akan ditinggalkan oleh manusia. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara yang maju sekalipun, ternyata perkembangannya memang terpisah dalam 2 arah. Ada yang mengarah kepada sekularisme, bahkan agnostisisme, atau lebih jauh kepada ateisme. Tetapi sebaliknya muncul gerakan-gerakan proses yang mengarah kepada spiritualisme. Artinya proses-proses ketuhanan atau interaksi ketuhanan itu ternyata tidak akan terhapuskan bahkan sampai hari ini, bahkan diperkirakan ke masa depan. Tuhan tetap dibutuhkan untuk mengisi makna eksistensial keberadaan kita hidup di dunia ini. Ada makna eksistensi terkait dengan eksistensi kita atau keberadaan kita yang kemudian dipertanyakan. Bahwa kenapa kita bisa berada di dunia ini, kenapa kita hidup, dari mana datangnya kita. Ada sebuah proses pencarian jati diri yang terus berkecamuk di dalam pikiran manusia, baik secara personal maupun secara komunal atau bahkan secara general pada peradaban manusia. Yang kedua, interaksi ketuhanan itu ternyata tetap dibutuhkan untuk merujukkan nilai-nilai moral di dalam peradaban manusia. Bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi soal moral, nilai-nilai kehidupan di dalam peradaban manusia. Dan yang ketiga, secara spiritualitas, ketuhanan itu dibutuhkan oleh siapapun yang sedang mengalami proses spiritualitas itu. Tuhan dalam bentuk apapun yang menjadi identitas spiritualitas seseorang. Karena itu di negara-negara maju sekarang ini pun terjadi gerakan-gerakan spiritualisme itu untuk mendapatkan 3 hal itu. Terkait dengan moral, terkait dengan identitas spiritualitas, dan terkait dengan eksistensi atau makna eksistensial seseorang, bahkan komunitas, bahkan sebuah bangsa, atau bahkan peradaban manusia secara general. Bahkan seorang sosiolog di Amerika berkebangsaan Austria yang migrasi ke Amerika, Peter Ludwig Berger, dulu dia memprediksi bahwa konsep ketuhanan dalam diri manusia itu akan terus tergerus oleh perkembangan peradaban, sains dan teknologi. Tetapi sebelum meninggalnya dia kemudian mengkoreksi apa yang menjadi prediksinya itu. Bahwa ternyata
Spiritualitas di dalam peradaban manusia bukan semakin hilang, tetapi kata dia, hari ini kita telah menemukan, telah melihat sendiri bahwa spiritualitas itu tidak akan pernah hilang dari peradaban manusia, bahkan religiusitas kata dia justru semakin membesar di dalam peradaban di muka bumi ini. Skenario yang kedua adalah perkembangan sains dan teknologi itu akan menggerus kebutuhan manusia terhadap keberadaan Tuhan. Diperkirakan perkembangan sains, khususnya neuroscience atau artificial intelligence, atau pemahaman tentang kosmologi dan sebagainya, itu akan menggerus spiritualitas seseorang, baik secara personal, komunal, maupun secara kolektif. Ini dipromosikan oleh banyak ilmuwan-ilmuwan agnostik atau sekuler atau bahkan yang ateis. Seperti Richard Dawkins misalnya. Atau seperti Stephen Hawking dan sebagainya yang mereka mempromosikan bahwa perkembangan sains dan teknologi akan menjawab semua keingintahuan manusia, bahkan terhadap eksistensi dirinya atau terhadap eksistensi alam semesta yang melingkupinya. Tetapi pada kenyataannya ternyata perkembangan sains dan teknologi itu hanya bisa menjawab secara epistemologis, yaitu terkait dengan bagaimana semua ini terjadi. Bagaimana semua ini bisa dipahami, bagaimana struktur alam semesta ini, bagaimana prediksi ke masa lalu, sekarang, dan ke masa depan. Intinya cuma menjawab bagaimana. Tetapi terbukti bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah bisa menjawab kenapa semua ini ada. Itu yang terkait dengan ontologis atau terkait dengan eksistensi yang tadi saya sampaikan di bagian depan skenario yang pertama, bahwa manusia ternyata selalu bertanya-tanya, kenapa semua ini ada? Kenapa ada bumi? Kenapa ada matahari? Kenapa ada alam semesta? Kenapa ada semua realitas ini dengan segala macam peristiwanya? Itu tidak akan pernah terjawab oleh ilmu pengetahuan, oleh sains, bahkan oleh teknologi. Pertanyaan kenapa? Itu selalu menuju kepada keberadaan asal-usul dari segala realitas ini, dan itu menuju kepada eksistensi ketuhanan. Maka di dalam skenario yang ketiga digambarkan bahwa dialektika terkait dengan ketuhanan itu tidak akan pernah mati dalam kehidupan manusia. Tidak akan pernah mati antara keraguan dengan keyakinan, antara ateisme dengan keimanan, antara pencarian-pencarian yang terus berlangsung ataukah ketidakpedulian manusia terhadap keberadaan Tuhan. Itu akan terus hidup di dalam peradaban manusia. Akan terus menjadi pertarungan pemikiran antara keimanan yang berbasis pada dogma dengan akal kecerdasan yang berbasis pada pemikiran yang logis, yang rasional, dengan bukti-bukti empirik, dan seterusnya. Tetapi poin pentingnya adalah konsep ketuhanan tidak akan pernah mati di dalam peradaban manusia. Ide tentang Tuhan tidak akan pernah mati, melainkan hanya bertransformasi. Tidak akan pernah mati dikarenakan memang sudah menjadi fitrah kemanusiaan kita untuk mempertanyakan asal-usul dari semua realitas yang ada ini. Maka Al-Quran di dalam ratusan bahkan ribuan ayatnya menggambarkan tentang konsep ketuhanan itu yang akan terus hidup di dalam pemikiran manusia, di dalam pemikiran peradaban sebagai dialektika interaksi manusia dengan Sang Pencipta. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qul marrabbus samawati wal ard qulillah. Qul afatakhattum min dunihi awliya'a la yumlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru
Am hal tastawidz dzulumatu wan nur? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan orang yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaannya itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Atau yang difirmankan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa, melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu bakal kembali. Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Karena itu di dalam surat Al-An'am 161 sampai 163 digambarkan Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid yang mengajarkan Tuhan Allah kepada kita semua sebagai Tuhan yang satu dan satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, mengajarkan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri hanya kepada Allah semata. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan dialektika atau pertarungan pemikiran terkait dengan ketuhanan di dalam peradaban manusia. Bahwa dialektika pemikiran terkait ketuhanan itu tidak akan pernah mati di dalam peradaban manusia dikarenakan memang ketuhanan itu menjadi insting dasar, fitrah bagi seorang manusia baik secara pribadi maupun kolektif di dalam peradabannya. Maka ke masa depan pun interaksi manusia dengan ketuhanan akan tetap hidup abadi. Tidak akan hilang, tidak akan mati, kecuali hanya akan bertransformasi di dalam persepsi dan kepahaman dalam setiap pemikiran manusia. Tetapi sesungguhnya
Tuhan itu memang ada dan akan senantiasa berada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan hikmah kepada kita semua dan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.